Pemirsa dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kong Leoris, Gembala dari Jakarta City Blessing atau Gereja Kasih Anugerah dalam program Life is a Gift, Hidup adalah Hadiah. Saya berdoa episode-episode yang sudah ditayangkan menjadi berkat buat saudara, supaya kita bersama-sama semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memang luar biasa. Hidup ini sering saya katakan adalah hadiah dari surga. Coba bayangkan saudara bisa bangun, bukankah itu sebuah hadiah yang luar biasa? Saudara bisa bergerak, siapa yang menciptakan tubuh saudara, menciptakan otak, CPU yang luar biasa, urat syaraf dan lain sebagainya, tulang, organ-organ tubuh yang so amazing. Satu dengan yang lain itu bisa kerjasama dengan luar biasa, membuat saudara bergerak, hidup, dan memuji Tuhan. Amin saudara ya. Oke, saudara pemirsa pendengar yang setia, hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan seorang anak muda yang luar biasa. Gantengnya nggak gitu beda jauh sama saya. Namanya adalah Steven Timothy Huang. Hai semuanya. Belum suruh hai, kamu udah bilang hai semuanya. Oh iya. Iya, it's okay. Hari ini kita relax saja. Steven, apa kabar? Kabarku baik, I'm good. Ya, nggak say hi lagi kemarin yang lain. Hai. Steven, aku dengar hidup kamu sejak masa muda. Sekarang juga masih muda ya? Masih dong. Oke, beda berapa tahun lah sama saya ya. Yes. Kamu mengalami bully ya? Iya. Apa sih itu bully? Makanan apa itu? Bully itu udah jadi makanan sehari-hari. Oh, bully itu jadi. Oke, that's good. Udah jadi hal yang nggak baru lagi lah. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Karena dari dulu emang udah dibully, Pastor. What happened? Kenapa kamu dibully? Kamu lihat gini ganteng. Tadi saya bilang beda dikit 11-12 sama saya. 11 Pastor ya. Tapi kadang-kadang yang dilihat dari luar tuh nggak semuanya. Like there is more to it than meets the eye. Like what I mean is dari dulu let me start by telling you about my story. Okay, sure. Okay. I've been diagnosed since I remember aku masih kelas 6 SD. 6 SD. Berarti 6 SD. umur 12. 12 ya. Iya. Umur 12 aku didiagnosa sama dokter psikiater ya. Psychiatrist ya. Psychiatrist ya. Yes. Aku dikasih tahu you have this thing called Tourette syndrome. Tourette syndrome. Yeah. At the moment. Tourette ya. T-O-U-R-E-T-T-E-S. I'm sorry. Okay. Syndrome. Ada apostrofi. Oke. Iya. Tourette syndrome. Iya. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia jadinya sindrom Tourette, Pastor. Oke, sindrom Tourette. Nah, pas aku dengar, aku bilang apa itu? Mama juga bingung kan, soalnya kita semua belum pernah dengar istilah itu. Iya, our first time. Nah, pas pulang kita carilah di Google kan. Oh, ternyata itu adalah kalau according to Google ya, katanya itu sebuah penyakit yang menyebabkan yang kena itu, yang mempunyai sindrom Tourette itu mengeluarkan gejala-gejala yang dinamakan tics, TICS, tics. Nah, gejala itu ada dua tipe, ada motoric tics, ada verbal tics. Jadi kan motorik kan itu berhubungan dengan tangan, kaki, dan yang syaraf lah, ya, pergerakan tubuh gitu. Nah, motoric tics itu orang yang ada motoric tics itu ada banyak level, ada mild, ada worse. Nggak usah jauh-jauh lah kalau pas lu lihat orang di jalan atau di MRT lagi tungguin lagi duduk lah ya. Duduk, sorry. Abis itu lagi matanya gini atau sering begini atau
itu tics ya. Iya, itu motorik tics. Kalau verbal tics itu verbal aja itu dari apa artinya kata-kata. Oh, mengeluarkan kata-kata Iya, ya. suara kata-kata yang tidak bisa dikontrol. Oh itu ya. Begitu. Waktu saya naik MRT orang begini-begini, saya pikir dia main mata sama saya. Bukan ya? Bukan, Pastor. Saya juga suka begini loh sama istri. Oh, itu beda cerita kayaknya, Pastor. Itu beda cerita ya? Iya. Oke, itu tics ya. Iya, Pastor. Nah, setelah didiagnosa seperti itu, respon kamu gimana? Yang pasti kaget lah. Like, aku tiba-tiba aku ke dokter sama mama, terus dikasih dikasih news seperti itu. Maksudnya iya dikasih berita seperti itu kan oleh dokter yang ahli dalam bidangnya loh. Ahli. Nah, kalau pastor dikasih tahu ada suatu hari yang pastor ke dokter yang terus pastor dikasih tahu kabar berita oleh ahlinya dokter oleh dokter yang sudah bertahun-tahun belajar dikasih tahu bahwa pastor ada itu. Wah, pasti bad day. Iya, pastor sedikit sedih. Terguncang dong pasti. Terguncang. Iya. That's the right word. Terguncang ya. Iya, I was very shocked because entah kenapa I thought it was just a normal day, tapi dikasih berita seperti itu kan pasti aku kaget dong. Pulang sedih pasti. Pulang aku berpikir lagi gitu, ini mau gimana? Yang membuat kamu shock itu apanya gitu? Emang sih sebelum aku sebelum mama ajak aku ke dokter untuk ketemu sama psikiater itu, aku juga udah emang menunjukkan gejala-gejala itu. Tapi hanya saja aku juga sebelum ke dokter pun aku bingung di sekolah, kok aku nggak bisa kontrol ya? Aku mau berhenti teriak-teriak, aku nggak bisa ya? Aku mau berhenti gerak-gerakin tanganku, aku nggak bisa ya? Aku benar-benar kayak manusia bingung gitu loh, karena tiba-tiba it just happen like that gitu loh. Jadi aku bingung. Terus mama kan bawa ke dokter. Ditambah dengan berita seperti itu tambah mengagetkan ya. Semacam confirmation ya. Iya. Nah, bullying itu dimulai bahkan sebelum aku ke dokter. Bahkan pas aku menunjukkan gejala-gejala tersebut, itu temenku udah banyak yang ketawain gitu loh. Udah apa tadi? Banyak yang ketawain aku ketika kamu ya. Iya. Aku juga nggak tahu merespon apa gitu loh. Karena di satu sisi aku juga nggak tahu what is going on with me gitu loh. Kok nggak bisa kontrol gitu loh. Di satu sisi ya aku juga sedih juga ya, kok aku diketawain gitu loh. Nah, setelah itu dalam perjalanan hidup kamu, how do you respond terhadap keadaan kamu? Apa yang kamu responnya begini? Iya, awalnya kamu tenggelam di dalam kesedihan atau bagaimana? Awalnya aku tenggelam dalam kesedihan dan dalam aku udah kayak mau give up gitu loh. Dalam keputusasaan. Yes. Aku udah dulu pas aku didiagnosa itu, dan setelah berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun setelah itu pun aku masih belum bisa terima kenyataannya gitu. Bahwa aku harus hidup dengan ini gitu. Mau sampai kapan dan prosesnya itu ini aku gimana ke sekolah gitu. Besoknya aku gimana face my peers and my friends, my classmates and even my teachers gitu. Jadi aku sempat minta mama minta bolos gitu loh, minta nggak mau ke sekolah gitu loh. Soalnya lama-lama kan dibully. Hari pertama dibully kan pasti sedih dong, kesel nggak suka. Sangat sedih. Orang gede aja dibully sedih. Iya. Lama-lama rasa kesel, rasa sedih itu makin besar kan. Sehingga dulu tuh aku sempat aku jarang sharing sama mama papa. Paling dikit-dikit, tapi most of them aku pendem kan. Jadi lama-lama rasa keselnya makin besar. Sehingga I tried
I try to ada satu titik di mana I sempat try to take my own life. Oh, sampai segitu jauh ya? Iya, males aja udah ada ada rasa males ngadepin Kenyataan semuanya hidup ya. iya. Tapi Stephen, aku lihat kamu sekarang itu sangat amat maju. Even kita bisa berdua talk show, kamu mau nerima undangan saya. Ini kan bukan sesuatu yang gampang. I see a lot of progress, kemajuan yang luar biasa. Iya. Nah, apa yang terjadi kok bisa ada kemajuan? Ada satu titik di mana. By the way, aku nggak kasih kamu pertanyaan sebelum loh. Ini langsung pertanyaan ya. Jadi kamu bisa jawab dengan luar biasa. Iya. Berarti kita sama pinter ya. Iya dong. Sama pinter, sama keren ya. Okay. Jadi lanjut tadi itu ada satu titik di hidup aku di mana aku terima aja. Aku like I don't know how but it just happened gitu. Like I happen to udahlah. I terima gitu kenyataannya. Aku terima kenyataannya bahwa I have to live with it. Well, emang sih aku percaya kan aku sering ke gereja kan. Like dari grade 5 aku ke JCB right. Sampai sekarang and I learned a lot. One of the things I learned is that Jesus died for us and there's this phrase where he told us there's this phrase called it is over, it is finished. It is finished. Yeah, sorry, it is finished. Iya. It is over juga boleh. Iya. Itu bahasa kerennya. Iya. It is finished. Itu versionnya kamu ya. Iya. It is finished. Spontan tadi. Okay, that's good. Iya, terus ini yang dimana aku dikasih tahu that our sins udah forgiven and sakit penyakit kita semua udah ditanggung di atas kayu salib and I keep planting that into my mind, right? Even though I keep forgetting, sometimes forget itu wajar kan ya? Yeah. That's why there are people people around us. There are good people around us that God has put in our lives to remind us that it is finished, that we're healed, that we just need to focus on Him. And sometimes I gotta admit, sometimes I fail to remember that. Yeah. And saya juga kadang lupa namanya manusia. Iya, manusia. Sekarang kita tambahin lupa penyakit kita. Keren kan? Iya. Ini juga spontan ya. Lupa akan penyakit kita. Oh iya. Lupa akan kekurangan kita. Iya. Right? Iya. Lupa akan our shortcoming karena selalu ingat akan kehebatan Tuhan. Iya. Okay, go ahead. I try to focus on my kelebihan. Iya. And rather than focusing on my kekurangan, rather than always thinking about what I lack, I give thanks. I'm grateful. I try to be grateful every day. Even though there's so much problems in my life, I keep being grateful aja gitu. Jadi it really help, you know. Iya ya, karena waktu kita grateful atau waktu kita exercise consciousness of God. Iya. Waktu kita sadar akan Tuhan ya kita tidak sadar akan hal yang kita lupa yang lupa hal-hal yang negatif yang Iya, hal-hal kayak seperti kekurangan aku. Kalau semakin kita fokus ke kelebihannya, jadi saking fokusnya kan jadi lupa akan kekurangannya. So that's how I overcome it day by day. Cerita di firman Tuhan yang kamu sukai apa? Yang menolong kehidupan kamu? Ada satu ayat di Alkitab yang dari aku dari zaman SD sampai sekarang masih lengket di kepala. Kayak permen aja lengket. Iya. Jadi itu dari Philippians 4 verse 13. Isinya apa? Isinya segala perkara dapat kutanggung. Aku ingatnya bahasa Inggris, Pastor. Oke, go ahead. Bahasa Inggris boleh. Sorry, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. Itu juga ayat favorit saya. Oh, really? Yep. Wow.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Oh, iya. yang memberi kekuatan kepadaku. Right. Waktu kamu baca ayat ini, apa yang kamu dapat? Like as long as we believe, selama kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita bisa lakuin apa aja gitu loh. Wow. Segala perkara mungkin ada challenge pasti. Aku nggak bakal munafik, Pastor. Pasti ada challenge, pasti ada obstacle yang menurut kita susah, tapi akan menjadi lebih mudah kalau kita fokus ke Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang telah mengalahkannya ya. Tuhan Yesus yang jauh lebih besar ya. Saya dengar kamu pernah tahu ada satu karakter di Alkitab yang namanya M, itu siapa itu? Ingat nggak? M. Belakangnya T. Nggak ingat, Pastor. Nggak ingat. M abis itu E. Udah itu PHI. Oh, astaga. Itu namanya pasti itu namanya belibet banget. Mephisabeth. I'm sorry, iya, Mephibosheth. Ya. Iya, sorry. Jadi iya. belibet. Soalnya waktu saya dengar talk show kamu mention nama itu. Nah, what do you know about him? Jujur ya, aku nggak banyak tahu tentang Mephibosheth itu. Tapi aku pernah baca-baca. He's a good man of God. Masih ingat nggak dia anaknya siapa? Kemudian apa yang terjadi dengan dia? Kemudian ingat? Saya tahu saya tembak kamu tanpa saya sebut nama itu dulu sih. Iya. Jujur aku lupa. Lupa ya? Iya. Kamu sendiri yang ngomong waktu saya dengerin talk show and I was so impressed. Iya. You explain it well. Ingat nggak dia kakinya itu loh? Apa yang terjadi sama kakinya? Yang dibawa sama nurse-nya dalam perjalanan. Alright. Right. Oke, ya. Now I ring a bell. Oke. Ya, ring a bell ya. Iya. Oke. Jadi sorry belakangan ini aku mungkin lagi banyak. Enggak kan saya nggak kasih tahu. Iya. Jadi memang ini benar-benar saya sengaja put you in that situation. Untung ingat loh. Oh gitu. Jadi karena ada Roh Kudus. Iya. Oke, Mephibosheth silakan. Iya, so Mephibosheth itu anaknya Solomon, right? Bukan. Anak Samuel. Bukan. Itu tetangganya. Intinya dia anak Raja Saul punya. Oh, cucunya Raja Saul. Yes. Oke, kamu cepat ingat. Oke. Iya, forgive me. Dia cucunya Raja Saul yang kakinya tuh buntung. Abis itu bukan buntung tapi jatuh. Jadi lumpuh. Lumpuh ya. Seingat aku tuh Mephibosheth itu satu-satunya keturunan yang masih ada. Keturunan Saul. Yap. Terus karena ayahnya Mephibosheth itu teman baik sahabatnya Daud. Daud membuat perintah untuk mengajak si Mephibosheth ini makan bersama Daud setiap kali Daud makan. Wow. Jadi makan dapat sebagai anak raja ya. Iya, privilege. Dapat privilege yang mungkin Mephibosheth sendiri nggak harapin, nggak expect dan nggak nyangka mungkin ya. Nggak nyangka, sama sekali nggak nyangka. Mestinya dia dibunuh. Iya. Ya kan, sebagai kan istilahnya Raja Daud sudah menjadi raja, ini musuhnya nih Raja Saul punya keturunan. Zaman dahulu kan dimusnahkan supaya nggak ganggu-ganggu kerajaannya. Tetapi dia tidak dibunuh kan? Dia tidak dibunuh, apa yang terjadi? Malah diajak makan setiap kali. Malah diajak. Iya. Nah, dari cerita itu apa yang kamu dapat? Dari cerita itu pelajaran yang aku dapat itu kita mungkin
Enggak sih, bukan mungkin. Pasti kita berpikir tentang diri kita seolah-olah kita tuh tidak layak gitu untuk dapat kehidupan yang normal, yang layak gitu. Karena kita udah melakukan banyak sekali dosa gitu. Tapi aku percaya Tuhan Yesus nggak berpikir seperti itu. Bahkan bahkan our Father itu very bermurah hati, sehingga kalau gambaran Mephibosheth sama Daud itu kita tuh sebagai Mephibosheth-nya. Terus rajanya itu adalah Tuhan Yesus. Wow. Kita bakal selalu di welcome oleh Tuhan Yesus gitu. Wow. Mau seberapa banyak dosa yang kita buat, atas dasar apa kita di welcome? Karena kamu ganteng? Bukan. Atas dasar apa? Karena kami anaknya ya, Pastor. We're his children and mau Tuhan Yesus aku juga pernah diajarin kalau misalnya ada shepherd, ada lamb, right? Lamb itu lamb go went astray. Bukan, domba, iya, sorry. Domba. Domba, kalau satu domba hilang, the shepherd tetap cariin satu itu meskipun udah ada banyak, meskipun banyak, iya. Iya. Something like that. Iya. For the time being dia meninggalkan yang 99 untuk cari satu. Kenapa dia mau cari? Itu kan dombanya bandel. Sebandel-bandel domba, maksudnya sebandel-bandel kita ya, kita tetap di mata Tuhan ya, kita tetap berharga sekali, Mas. Wow. Kalau gitu kita tiap hari aja nyasar. Jangan dong. Kenapa jangan? No, maksudnya Nggak enak ya nyasar ya. Iya. Takut, hidup dalam ketakutan. Iya. Kena lumpur. Iya, meskipun kita maafin sama Tuhan, bukan berarti kita boleh always do bad things, right? Iya. And we gotta. Wow, si Tuhan ya. Kamu udah jadi pengkhotbah nih ya. Belum siap, Pastor. Ini udah siap. Oke, balik lagi ke Mephibosheth. Pelajaran apa lagi yang kamu dapat dari situ? Selain yang tadi, aku juga dapat pelajaran bahwa why is it hard to tell? Di situ kita bisa lihat dia melihat diri dianya tidak layak, tetapi Tuhan melihat dia layak ya. Iya. That is the grace of God. That is the love of God. Steven, hari ini kamu bisa begitu lancar. By the way, pemirsa pendengar yang setia, saya nggak kasih dia pertanyaan sama sekali. Saya tembak langsung ya. And kamu bisa lancar, bisa control yourself. Bagaimana sekarang penerimaan kamu terhadap diri kamu? Apakah kamu masih dibully orang lain? Aku rasa saat ini aku sih masih dibully dan pasti akan dibully lagi oleh orang-orang yang nggak tahu tentang kamu ya. Iya, tapi meskipun begitu, this time I know how to respond it, and this time aku udah terima diriku sendiri apa adanya gitu. Jadi cara kamu nggak khawatir dibully orang lain karena kamu sudah bisa menerima diri kamu sendiri. Ya? Iya. Itu cara responnya ya. Iya. Dan aku juga lagi belajar salah satu hal yang namanya cuek. Oh, oke, cuek ya. Iya. Simple tapi efektif. Orang lain mau ngomongin kamu apa, mau bully apa, as long as you bisa terima diri sendiri. Iya. Kenapa sih kamu bisa terima diri sendiri? Karena kalau aku sendiri pun nggak bisa, orang lain nggak bakal bisa pasti. That's good. Apa yang membuat kamu bisa menerima diri kamu sendiri? Jujur I don't know, tapi waktu yang bisa bikin aku menerima sendiri. Dan yang pastinya
Aku nggak sendiri sih pastor. I have Roh Kudus pastor. Iya. Wow. I've God. Jadi karena Tuhan menerima kamu ya. Iya. Jadi kalau orang lain tidak terima kamu, ya itu urusan mereka sama Tuhan ya. Iya. Yang penting aku tahu Tuhan udah nerima aku pastor. Iya. Kalau orang lain bully kamu bisa terima mereka nggak? Terima maksudnya? Can you accept them? Apa kamu bully balik dia? Ya bully balik sih enggak lah, bully balik, tapi ya aku diemin aja sih. Diemin aja ya. Iya. Forgive them aja ya. Iya, forgive. Jujur, it's hard to forgive, but I'm trying. Aku kasih tips ya. You are trusting instead of trying. Kenapa? Karena Tuhan sudah ngampuni kita. Iya. By the same forgiveness you receive from God, kita ngasih itu adalah apa yang kita terima. Kalau kita terima banyak, kita kasihnya banyak. Terimanya sedikit, jadi pelit. Ya. Iya. Well, Stephen luar biasa. Tadi ayat kamu yang kamu suka itu ya, Filipi 4 ayat 13. Can you rephrase it? Iya. Can you say it again? Yes, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. Sekali lagi. I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. I can do all things. Aku dapat melakukan segala perkara ya. Iya. Segala perkara itu berapa banyak? Semuanya. Segala. Apa yang membuat kamu bisa melakukan segala perkara? Melalui Yesus Kristus yang menguatkan. Karena He give you strength ya. Ya. Puji Tuhan. Pemirsa pendengar yang setia, ini talk show ngobrol sama Stephen yang luar biasa. Masih muda dan saya put him on the spot sengaja. Dan saudara bisa melihat responnya yang luar biasa. Itu semua bukan karena siapa-siapa, tapi karena ada Tuhan yang hidup di dalam hidup dia. Baik pemirsa pendengar yang setia, ingat baik-baik apa pesan Stephen. Bahwa Tuhan menyertai dia. Ada kasih karunia yang berlimpah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saudara dan saya bisa melakukan segala perkara melalui Kristus Yesus yang hidup di dalammu dan hidup di dalamku. Amin. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, waktu kami sudah habis. Saya Pastor Kong Leoris, Gembala di Jakarta City Blessing Gereja Kasih Anugerah, undur diri dari studio. Kita ketemu di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Stephen, thank you.